Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke perbandingan berbalik nilai. Ini adalah materi terakhir di bab perbandingan, yaitu perbandingan berbalik nilai. Kalau kemarin ada perbandingan senilai, sekarang perbandingan berbalik nilai. Kurang lebihnya ini kebalikannya dari yang kemarin. Maksudnya itu apa? Maksudnya seperti ini. Perbandingan berbalik nilai itu perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka besaran yang lain akan semakin kecil. Kalau kemarin senilai, yang satu nilainya bertambah besar, satunya lagi nilainya juga bertambah besar. Tapi kalau di sini berbalik nilai, yang satu nilainya semakin besar, maka yang satunya lagi nilainya akan semakin kecil. Cirinya seperti ini contoh. Sebuah pekerjaan jika dikerjakan 15 orang, selesai dalam 6 jam. Ini kan yang dibandingkan ada orang sama waktu ya. Kalau orangnya 15, waktunya 6 jam. Jika dikerjakan oleh 10 orang, akan selesai dalam 9 jam. Orangnya semakin sedikit, dari 15 berubah ke 10 jamnya, tapi dia semakin banyak, dari 6 menjadi 9. Dan akan selesai dalam 18 jam jika dikerjakan oleh 5 orang. Nah, ini dari sini kita bisa lihat orangnya semakin sedikit, dari 15, 10, 5, orangnya kan semakin turun, tapi kalau waktunya, jamnya dia semakin banyak. Atau kalau dibuat tabel seperti ini. Ini kan kelihatan. Banyak orangnya semakin menurun, awalnya 15, 10, kemudian 5. Tapi waktunya awalnya 6, 9, 18. Di orangnya nilainya semakin turun, waktu atau jamnya nilainya semakin naik. Nah, ini yang disebut perbandingan berbalik nilai. Itu syarat yang pertama. Jadi yang satu hal yang dibandingkan itu nilainya semakin turun, yang lain nilainya semakin naik. Dan juga kalau dikalikan, ini dua hal ini dikalikan, nilainya selalu sama. Ini 15 kali 6, 90. 10 kali 9 juga 90, 5 kali 5, 18 juga 90. Jadi syaratnya dua itu ya, perbandingan berbalik nilai. Selain syarat yang pertama tadi, yang satu semakin naik, satu semakin turun, satu lagi jika dikalikan nilainya akan selalu sama. Kalau kemarin yang senilai kan perbandingannya selalu sama, tapi kalau ini dikalikan nilainya selalu sama. Kita ke latihan soal. Sebuah proyek dapat diselesaikan dalam waktu 12 hari oleh 15 pekerja. Jika proyek tersebut dikerjakan oleh 18 pekerja, tentukan berapa hari proyek tersebut akan selesai. Cara pengerjaannya, langkah pertama sama dengan perbandingan senilai. Kita buat tabel. Ini, yang dibandingkan ada hari sama pekerja. Pertama ada 12 hari dan 15 pekerja. Kita tulis dulu. Yang kedua, yang diketahui pekerjanya ada 18, harinya berarti X. Nah, sekarang kita nalar dulu. Ketika yang mengerjakan 15 orang, selesainya kan 12 hari. Ketika yang mengerjakan 18 orang, semakin banyak orang yang mengerjakan, otomatis pasti harinya akan semakin sedikit, semakin lebih cepat selesainya pekerjaan itu ya. Jadi ketika orangnya semakin banyak, harinya pasti semakin sedikit. Karena semakin banyak yang mengerjakan, semakin cepat selesai. Nah, ini yang disebut perbandingan berbalik nilai. Terus ini yang membedakan, langkah berikutnya yang membedakan dengan perbandingan senilai. Kalau berbalik nilai, dibuat perbandingan pecahan seperti perbandingan senilai, tapi salah satu dibalik. Maksudnya gimana? Seperti ini. 12 per X sama dengan 18 per 15. Ini ya, jadi 12 per X sama dengan, kalau senilai kan ini 15 per 18. Tapi kalau berbalik nilai, salah satu dibalik. Ini yang dibalik yang sebelah kanan, jadi 18 per 15. Kalau yang dibalik sebelah kiri boleh apa enggak? Boleh, sama aja. Kalau yang kiri dibalik berarti X per 12 sama dengan 15 per 18. Yang penting salah satu yang dibalik, jangan dua-duanya.
Terus langkah berikutnya sama perhitungannya kayak perbandingan senilai. Jadi yang membedakan hanya langkah ini ya. Membuat perbandingan pecahannya ini harus dibalik salah satu. Kemudian cara pengerjaannya sama. Ketemu X sama dengan 10. Jadi pekerjaan tersebut, proyek tersebut akan selesai dalam 10 hari. Latihan soal nomor 2. Sandro mengendari motor dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 60 km per jam. Membutuhkan waktu 3 jam. Ini ada kecepatan sama waktu ya. Sandro memacu motornya dengan kecepatan 45 km per jam. Waktu yang dibutuhkan Sandro adalah, kita buat dulu tabelnya. Kecepatan sama waktu. Kecepatannya 60, waktunya 3. Kecepatannya 45, waktunya X. Kalau kecepatannya 60, sampainya 3 jam. Kalau 45 berarti kan kecepatannya diturunkan. Otomatis waktunya akan semakin lama atau semakin banyak. Jadi perbandingan berbalik nilai. Kecepatannya semakin sedikit, waktunya semakin banyak. Sekarang kita buat perbandingan pecahannya. Ingat, salah satu harus dibalik. Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Kalau ini yang dibalik yang sebelah kanan ya. Yang ini, yang 3 sama X. 60 per 45. Ini sama dengan X per 3. Yang sebelah kanan dibalik. Kemudian kita sederhanakan. Ini dibagi 3 ya. Kemudian 60, 15 dibagi 15 kali silang, ketemu X sama dengan 4. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 4 jam. Untuk perhitungan dari sini ke bawah sama ya dengan yang perbandingan senilai. Bedanya hanya membuat perbandingan pecahannya ini aja, yang harus dibalik salah satu. Boleh yang kanan, boleh yang kiri. Nomor 3. Di sebuah peternakan yang terdapat 40 ekor kambing, persediaan pakan habis dalam 15 hari. Jadi ketika kambingnya 40 ekor, pakannya habis dalam 15 hari. Kita buat langsung. Kambingnya 40, pakannya habis dalam 15 hari. Jika banyak kambing di peternakan tersebut bertambah 10, ingat ya, bertambah 10, dalam berapa hari persediaan pakan akan habis. Karena kambingnya bertambah 10, berarti di sini banyak kambingnya, ditulisnya 50, bukan 10 ya. Karena keterangannya di sini banyak kambingnya bertambah 10 ekor. Jadi awalnya 40, bertambah 10 jadi 50. Jadi hati-hati penulisan memahami kalimat soal ya. Kalau ditulisnya 10 nanti kan salah jadinya. Nah, sekarang kita nalar dulu. Ini senilai apa berbalik nilai? Ketika kambingnya 40, pakannya habis dalam 15 hari. Ketika semakin banyak kambingnya, otomatis pakannya akan semakin cepat habis. Berarti harinya semakin sedikit. Jadi kambingnya semakin banyak, harinya semakin sedikit. Karena ini berbalik nilai, kita buat perbandingan pecahannya dengan salah satu dibalik. 40 per 50 sama dengan X per 15. Ini salah satu dibalik ya, yang kanan yang dibalik. Di video penjelasan ini yang dibalik selalu yang sebelah kanan. Tapi kalau kalian mau membalik yang sebelah kiri juga nggak apa-apa. Kita sederhanakan. Ini nolnya dibuang. Kemudian 5 dan 15 dicoret. Bagi 5, X sama dengan 12. Jadi persediaan pakan habis dalam 12 hari. Jadi di nomor 3 ini perhatikan benar-benar kalimat soalnya ya. Di sini kambingnya bertambah 10 ekor. Jadi kambing yang kondisi kedua itu 50, bukan 10. Kemudian nomor 4, terakhir ini. Sebuah perencanaan pembangunan rumah direncanakan selesai dalam 25 hari dengan melibatkan 18 pekerja. Kita langsung buat tabelnya. Ada hari sama pekerja. Kalau pekerjanya 18, harinya 25. Selesai 25 hari ya. Sebelum memulai pekerjaan, pemilik rumah menghendaki rumahnya selesai 10 hari lebih cepat. Nah ini, bukan selesai dalam 10 hari ya, tapi 10 hari lebih cepat.
tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pemilik rumah. Awalnya selesainya direncanakan 25 hari, tapi pengennya 10 hari lebih cepat. Berarti harinya jadi berapa? 15 hari. Bukan 10 hari ya, karena bukan selesai dalam 10 hari, tapi selesai 10 hari lebih cepat. Jadi di sini harinya ditulis 15 hari. Buat ininya juga jangan sampai salah ya. Ini kayak nomor 3 tadi. Kalau nomor 3 kan bertambah, jadinya ditambah. Kalau ini 10 hari lebih cepat, berarti dikurangi 10 hari. Kita buat perbandingan pecahannya. Ini yang dibalik yang sebelah kanan ya. 18 per X sama dengan 15 per 25. Kita sederhanakan, kita bagi 5, dapat 3 per 5. Kemudian 18 sama 3 kita coret, dibagi 3, dapat 6, yang kanan dapat 1. Kita kali silang, X-nya 30. Nah, dilihat lagi di sini pertanyaannya. Tambahan pekerja yang dibutuhkan. Awalnya udah punya 18 pekerja. Butuhnya 30 pekerja, berarti tambahannya hanya 12 pekerja. Soal-soal seperti ini yang hati-hati ya, benar-benar dicermati kalimat per kalimat soalnya. Caranya udah bisa, ngitungnya udah bisa, tapi kalau memahami kalimat soalnya salah, otomatis juga akan salah. Nah, itu tadi penjelasan tentang perbandingan berbalik nilai. Jadi cara pengerjaannya hampir sama dengan perbandingan senilai, tapi kalau perbandingan berbalik nilai, membuat perbandingan pecahannya salah satu harus dibalik. Boleh yang kanan, boleh yang kiri. Dan karena sudah belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai, harus bisa membedakan mana yang perbandingan senilai, mana yang perbandingan berbalik nilai. Cirinya yang berbalik nilai, selain dijelaskan tadi ya, salah satunya naik, satunya lagi turun nilainya. Biasanya soal cerita yang berbalik nilai itu tentang satu, pekerjaan dan hari, seperti contoh soal nomor 4 sama soal nomor 1 tadi. Itu yang paling sering, paling umum tentang berbalik nilai. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kecepatan dan waktu, seperti nomor 2 tadi. Dan yang ketiga, yang persediaan makanan tadi, kayak nomor 3. Jadi soal perbandingan berbalik nilai, yang paling umum, yang paling sering keluar itu yang tentang 3 ini. Pekerjaan dengan hari, kemudian kecepatan dengan waktu, dan satu lagi tentang persediaan makanan. Itu ya, biasanya contoh-contoh soal tentang perbandingan berbalik nilai. Ya, sekian untuk bab perbandingan, bab 1 semester 2 kelas 7. Semoga video pembelajaran keseluruhan dari bab ini dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.